5 Maret 1902, Nyonya R.M. Abendanon Mandri. Tahukah Nyonya siapa yang selalu menggambarkan wayang bagi kami? Nyonya tidak akan tahu. Seorang pemain gamelan kami. Mengherankan bagaimana orang itu dapat menggambar dan bagus sekali. Tetapi rupanya seni menggambar itu sesuatu asli Jepara. Anak-anak kecil pengembala kerbau menggambar wayang sangat bagus di pasir, pada tembok, di jembatan, atau pada sandaran jembatan. Tembok di belakang rumah kami selalu penuh dengan coreng-moreng gambar wayang. Kalau sandaran jembatan hari ini dikapur, besok sandaran itu sudah penuh lagi dengan lukisan wayang. Digambari dengan arang atau sepotong batu merah oleh monyet-monyet kecil yang telanjang dan berlumpur. Memang mudah bagi kami untuk mencari seorang juru gambar di lingkungan kami. Kalau kami menghendaki sesuatu, maka kami tinggal mengatakan dan menerangkan saja. Sekarang pemahat kayu sedang mengerjakan sesuatu yang bagus, yaitu almari buku dari kayu jati dengan tepinya dari kayu sono. Pintunya yang terdiri atas satu bidang kaca berbingkai rangkap, 2 jalur kayu sono yang berukir yang tidak lebar. Pada jarak-jarak sempit dihubungkan dengan wayang-wayang dan kayu jati. Di bagian bawah bingkai-bingkai itu dipersatukan oleh ular yang saling menyerang. Bagian atas diukir dengan wayang-wayang dan masih diberi pula bunga ukiran. Bagian atas bersandar pada pintu di atas 2 tiang kecil, diukir dan ditatah dengan ukiran dari kayu sono. Kami melihat yang serupa itu di Mantingan, di makam Sultan Mantingan. Letaknya dari sini dengan berkendaraan sekitar setengah jam atau lebih sedikit. Bukan ukiran kayu, tetapi lepaan dan dipasang dalam tembok. Itu barang-barang kuno berasal dari Cina. Sultan pernah berkunjung ke negeri itu. Ada cerita panjang yang dihubungkan dengan makam itu. Itu makam keramat. Kadang-kadang kami berziarah ke situ. Seorang Cina ikut dengan Sultan dari Cina kemari. Ia juga dimakamkan di situ. Di dekat makamnya tumbuh pohon pace. Pohon itu dikatakan mempunyai kekuatan sakti. Perempuan mandul yang ingin mendapat anak seringkali berziarah ke situ, membawa bunga dan persembahan dupa bagi Sultan. Kalau ada buah pace jatuh di makam orang Cina itu, orang-orang perempuan harus memungutnya. Pace dibuat rujak dan dimakan, maka keinginannya akan terpenuhi. Disebutkan kepada kami nama orang-orang yang permintaannya dikabulkan. Pendapat Edi betul, bahwa bangsa Jawa adalah bangsa yang hidup dalam dongeng dan hikayat. Menurut orang, anak-anak berkah Sultan Mantingan bagi orang-orang mandul itu semuanya perempuan. Kasihan orang-orang yang tak punya anak. Kita akan mencari makam keramat yang memberkahi dan dengan anak laki-laki. Sudah terlalu banyak perempuan. Astagfirullah, alangkah jauhnya saya menyimpang. Saya sedang menulis tentang almari dan sama sekali melupakannya. Perabot rumah tangga yang bagus itu adalah hadiah keluarga dari Oving untuk adik Kardinah, adik yang beruntung. Bulan yang lalu, 2 buah tudung api untuk seorang kontelir yang pergi ke negeri Belanda selesai. Bagus-bagus barangnya, juga dengan ukiran wayang. Yang satu terdiri atas 3 lembar, yang segalanya terbuat dari kayu jati. Dan yang lain terbuat dari 1 lembar kayu jati dengan bingkai kayu sono berwarna gelap. Bagus sekali. Sungguh menyenangkan bahwa permintaan terhadap ukiran kayu Jepara kami demikian banyak. Sesuatu kesalahan kami dapat dibayangkan. Ada suatu unsur merusak yang masuk ke dalam kerajinan ukiran kayu Jepara. Hal itu disebabkan karena anak-anak perempuan pegawai tinggi Bumi Putra di sana secara terus-menerus mendorong tukang-tukang ukir bekerja menurut contoh dan pola Eropa. Itu disinggung dalam salah satu surat kabar.
Kami heran sekali mendengar itu. Karena kami selalu mengira bahwa wayang itu khas Hindia. Sebab contoh dan polanya berasal dari kabupaten. Dan sekarang ternyata bahwa kami keliru. Kiranya wayang memiliki sifat Eropa juga. Tetapi tiap orang dapat berbuat keliru, bukan? Dan kami hanyalah manusia. Manusia Jawa lagi. Mula-mula sekali untuk membujuk seniman, kami sendiri yang mengukir wayang. Karena rupanya mereka takut sekali kalau arwah wayang yang diukirnya itu akan marah sekali kepada mereka. Ayah meyakinkan mereka bahwa yang akan memikul seluruh tanggung jawab adalah ayah. Dan kemarahan serta balas dendam roh itu hanya mengenai beliau saja, sebab beliau yang menyuruh dan bukan mereka yang hanya melaksanakan kemauan saja. Barulah mereka mau. Lucu sekali, begitulah dalam banyak hal. Pada mulanya juga amat susah untuk membuat beberapa potret di kampung. Menurut tahayul, hal itu akan memendekkan hidupnya sendiri kalau orang menyuruh membuat potret dirinya. Dan tukang potret itu berdosa sekali. Semua potret yang dibuatnya akan minta nyawa-nyawa kepadanya di akhirat. Ketika kami dengan tukang potret datang di sebuah kampung, beberapa orang perempuan mulai menangis. Tetapi ketika akhirnya ada seorang pemberani yang berani, mereka mengeringkan air matanya. Dan ketika kami kembali sekali lagi, mereka menawarkan diri untuk dipotret. Bukanlah begitu dengan segala hal, kekasih? Seorang harus berani memberi contoh. Adik Rukmini sedang membuat gambar adik Kardina sebagai pengantin. Ia menggambar hanya membayangkan di luar kepala. Bibir atas dan hidung belum begitu baik persamaannya. Yang lain sudah bolehlah. Lebih-lebih lukisan perhiasannya bagus. Rukmini mau mencoba meniru membentuknya di papan dengan cara yang Nyonya gambarkan kepada kami. Gambar adik Kartinah dibuatnya sedemikian bagus dalam buku sketsanya. Sesuatu yang baik juga, karena mengerjakan semua hal itu tanpa pernah mempelajarinya. Tetapi dia juga anak Jepara. Di tempat ini bahkan pengembala kerbau dapat menggambar. Negeri yang dilebihkan juga Jepara itu. Nyonya tidak tahu betapa kami bangga akan tempat tinggal kami yang menyenangkan itu. Banyak orang yang harus tinggal di sini mengutuk nasib malang yang membawa mereka ke daerah yang sama sekali tak menarik ini. Perbedaan selera. Sekarang baiklah, saya singgung soal bangga. Baru-baru ini saya menanyakan pendapat seorang penulis perempuan Belanda tentang bahasa Belanda saya. Minggu yang lalu saya menerima surat dari dia. Di dalam surat itu disisipkan surat dari seorang perempuan Belanda lain yang baru saja diberitahu pendapatnya tentang bahasa Belanda saya. Ketika ia menerima surat saya. Sangat kebetulan sekali dan alangkah manisnya. Tentu saja saya gembira. Seminggu sebelumnya dengan perantara seorang teman, saya mendapat tawaran dari seorang perempuan Belanda lain, yaitu dari redaktur lembaran perempuan yang berhaluan maju, untuk membantu majalahnya dengan cara menulis surat 14 hari sekali dalam majalah itu. Teman saya bercerita tentang kami kepada perempuan itu. Dia tertarik kepada usaha gigih kami, dan melalui majalahnya ingin sekali berbuat sesuatu untuk perempuan-perempuan Jawa. Juga dia berpendapat bahwa anak bangsa Jawa sendirilah yang seharusnya memperdengarkan suaranya agar bangsa Belanda memperoleh pandangan yang lebih baik mengenai bangsa Jawa dan menaruh simpati kepada bangsa itu. Saya mau sekali. Tetapi tentu saja harus mendapat izin ayah dulu. Dan saya berpengharapan baik bahwa saya akan diizinkan.